Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, dari kelas 05 PS3, dengan dosen pembimbing Pak Ibnu Saniwijaya, Eskom, MSI. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang soal dari jadwal prosesor yang terdiri dari FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan RR. Kelompok 7 terdiri dari saya Elvin Tandri, Bayu Dwi Lefran, Septiani Yaumil, Rani Anggraini, Suci Febria Utami. FCFS, First Come First Serve. FCFS adalah proses penjadwalan prosesor di mana proses yang pertama tiba atau mempunyai AT terkecil akan langsung dieksekusi. Langkah pertama, jumlahkan semua BT untuk mengetahui ramah proses. Keseluruhan 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 27. Kemudian, kita buat kolom berjumlah 27 buah sesuai dengan hasil keseluruhan BT seperti di bawah ini. Selanjutnya, proses mulai berjalan. Proses yang duluan berjalan adalah P1 karena memiliki start time terkecil. Proses berjalan berdasarkan warna pada nama proses. Start P1 adalah 0, kemudian nama prosesnya 5. Berarti proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Maka kita dapatkan ST-nya adalah 0 dan FT-nya adalah 5. Langkah selanjutnya adalah mencari RT atau lama tanggap, yaitu dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. FT 5 dikurang AT-nya 0, sama dengan hasilnya 5. Selanjutnya, proses P2 berjalan selama 3 ms. Proses P2 berjalan dari 5 ke 8. Kemudian RT-nya adalah 8 dikurang 1, sama dengan 7. Selanjutnya, proses P6 berjalan selama 6 ms. Proses P6 berjalan dari 8 dan berhenti di 14. Kemudian RT-nya adalah 14 dikurang 1, hasilnya 13. Proses P5 berjalan dengan 6 ms. Proses P5 berjalan dari 14 dan berhenti di 20. Kemudian RT dari ini adalah 20 dikurang 2, sama dengan 18. Proses P4 berjalan selama 1 ms. Proses P4 berjalan dari 20 berhenti di 21. Kemudian RT-nya adalah 21 dikurang 3, sama dengan 18. Proses P3 berjalan selama 4 ms. Proses P3 berjalan dari 21 dan berhenti di 25. Kemudian RT dari soal ini adalah 25 dikurang 4, sama dengan 21. Proses P7 berjalan selama 2 ms. Proses P7 berjalan dari 25 dan berhenti di 27. Kemudian RT-nya adalah 27 dikurang 5, sama dengan 22. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR, serta turnaround time atau TI, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TI sama dengan jumlah semua lama respon time atau RT. TR sama dengan TI per N dari jumlah proses. Prosesnya ada sampai 7. Berarti elemen TI sama dengan 5
ditambah 7, ditambah 13, ditambah 18, ditambah 18, ditambah 21, ditambah 22. Hasilnya adalah 104. Kemudian TR sama dengan 104 dibagi 7. Karena prosesnya sampai 7. Sama dengan 14,86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Delapan Pranata dengan NIM 8040210062. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSJF. PSJF disebut juga sebagai Shortest Remaining Time First. PSJF merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa burst time terkecil, dan di sini saya akan melakukan perbandingan. Langkah pertama yaitu menjumlahkan seluruh burst time atau lama proses untuk mengetahui panjang atau lama prosesnya. Di sini kami menggunakan tabel bantu untuk mengetahui sisa proses perbandingan. Setelah dijumlahkan, di sini mendapatkan nilai 27. Jadi lalu dibuatlah tabel sebanyak 27. Kemudian karena ini PSJF melakukan perbandingan, maka kita buat tabel perbandingan sisa proses burst time. Di sini bisa kita lihat P1 akan melakukan proses yang pertama kali dikarenakan memiliki arrival time terkecil, yaitu 0 ms. P1 mempunyai burst time 5, jadi berjalan 1 ms terlebih dahulu, sehingga P1 dari sisa burst time yang awalnya 5 menjadi 4. P1 akan melakukan perbandingan dengan P2 dengan burst time 3. Bisa dilihat karena proses P2 mempunyai burst time paling kecil dari P1, dengan demikian proses yang akan dilakukan selanjutnya adalah proses P2. Proses P2 berjalan selama 3 ms, berarti prosesnya berjalan dimulai dari 1 dan berhenti di 4 ms. Proses P2 pun selesai. Setelah melakukan perbandingan, untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak proses di bawah. Berdasarkan warna proses atau berjalannya proses, maka didapatkan ST1, FT4. Untuk mencari RT, di sini kita menggunakan rumus yaitu FT dikurang AT. Maka RT sama dengan 4 dikurang 1, yaitu 3. Proses P2 pun selesai di 4 ms. Datang proses P4 di 4 ms ternyata memiliki sisa proses burst time terkecil yaitu 1 ms dari proses yang lainnya. Maka P4 akan dijalankan sebanyak 1 ms sampai habis. Proses P4 pun selesai. Untuk mendapatkan ST, seperti biasa digunakan rumus FT dikurang AT. Maka proses P4 mendapatkan nilai 2 atau RT2. Selanjutnya P7 akan dijalankan karena memiliki sisa burst time terkecil yaitu 2 ms. Dari proses yang lainnya, maka P7 akan dijalankan sebanyak 2 ms sampai habis. Proses P7 pun selesai. Untuk mendapatkan ST, digunakan rumus seperti biasa yaitu FT dikurang AT. Maka P7 mendapatkan nilai 2 atau RT2. Selanjutnya bisa kita lihat di sini P1 dan P3. Bisa kita lihat bahwa sisa burst time dari P1 dan P3 memiliki sisa burst time yang sama, yaitu jika memiliki sisa burst time yang sama, maka kita bandingkan dengan arrival time terkecil. Di sini kita lihat P1 memiliki arrival time kecil yaitu 0. Maka P1 akan dijalankan sebanyak 4 ms sampai habis. Proses P1 pun selesai. Lalu dilakukan seperti biasa. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak proses di bawah. Berdasarkan warna proses atau berjalan proses, maka didapat ST0, FT11. Untuk mencari RT, maka dikurangkan FT dan AT. Maka RT sama dengan 11 kurang 0. Lalu dapatlah RT sebanyak 11. Selanjutnya P3 akan dijalankan karena memiliki sisa burst time terkecil yaitu 4.
dari proses yang lainnya. Maka P3 akan jalankan sebanyak 4 ms sampai habis. Proses P3 pun selesai. Untuk mendapatkan SD dan FT dilakukan seperti biasa, yaitu FT dikurang AT. Maka di sini mendapatkan nilai atau RT 11. Selanjutnya untuk P6 dan P5 memiliki burst time yang sama. Jika burst time sama, maka dibandingkan dengan arrival time terkecil. Nah, di sini P6 memiliki arrival time terkecil. Maka P6 yang akan jalankan karena memiliki arrival terkecil. P6 akan jalankan sebanyak 6 ms sampai habis. Proses P6 pun selesai. Seperti biasa, untuk mendapatkan RT dilakukan pengurangan, yaitu FT dikurang AT. Maka di sini P6 mendapatkan berjalan proses, maka di ST15 FT21. Maka di sini P6 mendapatkan RT 20. Yang terakhir, tersisa burst time P5 sebanyak 6, maka P5 akan jalankan sebanyak 6 ms sampai habis. Proses P5 pun selesai. Untuk mendapatkan ST seperti biasa dilakukan pengurangan, yaitu FT dikurang AT. Maka RT untuk P5 mendapatkan RT sebanyak 25. Jika semua proses sudah selesai, maka selanjutnya adalah mencari artifact waiting time TR serta turnaround time dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini elemen TI sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 dan ditambah 2 sama dengan 74. TR sama dengan 74 dibagi seluruh jumlah proses, maka dapatlah hasil 10,57. Perkenalkan, nama saya Septiani Omel Amalia, NIM 8040210272. NPSJF atau Non-Preemptive Soft Test Job First. NPSJF adalah antrian dengan prioritas tanpa preempsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek. Makin pendek prosesnya, maka makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlahkan PT atau lama proses untuk mengetahui panjang atau lama proses, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Maka jumlah kotak yang akan ditampilkan adalah 27. Di sini kami menggunakan tabel bantu untuk mengetahui sisa proses dari perbandingan. P1 akan melakukan proses yang pertama kali karena memiliki AT terkecil yaitu 0. P1 memiliki BT5, maka dijalankan sampai habis. Kita bisa mengetahui ST dan FT secara langsung, maka didapat ST sama dengan 0, FT sama dengan 5. Untuk mencari RT sama dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, P4 akan jalankan karena memiliki sisa proses PT terkecil, yaitu 1 dari proses yang lainnya. Maka P4 akan jalankan sebanyak 1 S sampai habis. Proses P4 selesai.
Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak proses di bawah berdasarkan warna proses atau berjalannya proses, maka didapat ST sama dengan 6 untuk mencari RT sama dengan FT dikurang AT. Maka FT sama dengan 6 dikurang 3, yaitu 3. Selanjutnya, P7 akan jalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 2, dari proses yang lainnya. Maka P7 akan jalankan sebanyak 2 sampai habis. Proses P7 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak proses di bawah berdasarkan warna proses atau berjalannya proses, maka didapatkan ST sama dengan 6, FT sama dengan 8. Untuk mencari RT, maka dengan menggunakan RT sama dengan FT dikurang AT. Maka RT sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya, P2 akan jalankan karena memiliki sisa proses yang kecil, yaitu 3 dari proses yang lainnya. Maka P2 akan dijalankan sebanyak 3 ms sampai habis. Proses P2 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak proses di bawah berdasarkan warna proses atau berjalannya proses, maka didapat ST sama dengan 8, FT sama dengan 11. Untuk mencari RT, yaitu dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya P1. Selanjutnya P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 4 dari proses yang lainnya. Maka P3 akan dijalankan sebanyak 4 ms sampai habis. Proses P3 selesai. Untuk mengetahui proses P3 selesai, untuk mengetahui ST dan FT, maka bisa dilihat dari kotak proses di bawah berdasarkan warna proses atau berjalannya proses, maka didapat ST sama dengan 11, FT sama dengan 15. Untuk mencari RT, yaitu sama dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 15 dikurang 4, yaitu 11. Selanjutnya, kita bandingkan P6 dan P5. Selanjutnya, kita bandingkan P6 dan P5. Bisa kita lihat bahwa sisa BT dari P6 dan P5 memiliki sisa BT yang sama. Jika memiliki sisa BT yang sama, maka kita bandingkan dengan AT yang terkecil. P6 yang akan dijalankan karena memiliki AT terkecil, P6 akan dijalankan sebanyak 6 ms sampai habis. Proses P6 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, bisa dilihat dari kotak proses di bawah berdasarkan warna prosesnya atau berjalannya proses, maka didapat ST sama dengan 15, FT sama dengan 21. Untuk mencari RT, bisa dengan FT dikurang AT,
maka RT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Yang terakhir, tersisa BT P5 sebanyak 6, maka P5 akan jalankan sebanyak 6S sampai habis. Proses P5 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT bisa dilihat dari kotak proses atau berjalannya proses dengan warna proses, maka didapatkan ST sama dengan 21, FT sama dengan 27. Untuk mencari RT sama dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR serta turnaround time atau TI dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TI sama dengan 5 tambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 3 sama dengan 77. Maka TR sama dengan 77 dibagi 7 sama dengan 11. Itulah proses dari NPSJF. Perkenalkan, nama saya Sisi Febria Utami, NIM 8040210283, kelas 05 PS3. Dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang proses penjadwalan HPRN. Pada proses penjadwalan HPRN, proses ini tetap mendahulukan proses terpendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan lama waktu antriannya. Langkah pertama, jumlahkan seluruh BT atau lama proses untuk mengetahui panjang atau lama proses. Seperti yang terlihat pada tabel di samping, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka jumlah kotak yang akan ditampilkan yaitu 27. P1 akan melakukan proses yang pertama kali karena memiliki AT terkecil yaitu 0 ms. Jadi P1 memiliki BT 5, maka dijalankan sampai habis. Kita bisa menentukan ST dan FT secara langsung. Untuk mencarinya, RT sama dengan FT kurang AT, maka RT sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5. Maka langsung didapat ST sama dengan 0, FT sama dengan 5. Antrian pertama telah diproses, lanjut ke proses selanjutnya dengan mempertimbangkan rasio penalti terbesar dari seluruh proses dan rumus mencari rasio penalti proses yaitu: pertama, kita cari waktu sia-sia atau S, finish time dikurang arrival time. Finish time-nya diambil dari proses yang telah selesai sebelumnya, yaitu P2. Terakhir, kita cari rasio penalti S ditambah burst time dibagi burst time. Seperti yang terdapat pada tabel proses perhitungan waktu sia-sia di atas. Yang memiliki rasio penalti terbesar yang akan diproses, yaitu P4 memiliki rasio penalti 3. P4 akan maju sebanyak 1 langkah sesuai burst time-nya. Dan langsung ditentukan ST-FT dan FT atau FT dikurang AT. Lakukan cara yang sama untuk mengetahui proses yang mana akan diproses terlebih dahulu dengan mencari rasio penalti terbesar dari sisa proses yang ada. Note, finish time yang dipakai kali ini dari proses yang telah selesai sebelumnya, yaitu P4. P2 memiliki rasio penalti terbesar dan dapat langsung diproses, yang mana memiliki burst time 3. Langsung tentukan ST-FT dan FT atau FT dikurang AT seperti pada tabel. Selanjutnya, pada proses ini, P7 memiliki rasio penalti yang paling tinggi sehingga P7 dapat dieksekusi prosesnya yang berjalan sebanyak 2 dan langsung ditentukan ST-FT dan FT atau FT dikurang AT.
P2 memiliki rasio penalti terbesar dan dapat langsung diproses, yang mana memiliki burst time 3. Langsung tentukan ST/FT dan RT atau FT dikurang AT seperti pada tabel. Selanjutnya, pada proses ini, P7 memiliki rasio penalti yang paling tinggi sehingga P7 dapat dieksekusi prosesnya yang berjalan sebanyak 2 dan langsung ditentukan ST/FT dan RT atau FT dikurang AT. Selanjutnya, pada tahap ini, P3 memiliki rasio penalti paling tinggi, jadi dapat dieksekusi prosesnya dan ditentukan ST/FT dan RT atau FT dikurang AT-nya pada tabel di samping. Antara dua proses yang tersisa, P6 memiliki rasio penalti paling tinggi, jadi P6 dieksekusi terlebih dahulu karena P5 hanya satu-satunya proses yang tersisa, jadi dapat langsung dieksekusi juga setelah P6 dan dapat ditentukan ST/FT dan RT. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR serta turnaround time atau TI dengan menggunakan rumus bagi berikut. TI jumlah semua jamak response time atau TR TI dibagi n proses. TI sama dengan 5 ditambah 8 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 6 sama dengan 78. TR 78 dibagi 7 proses sama dengan 11,4. Jadi hasilnya adalah 11,4 untuk hasil penjadwalan untuk average waiting time HPRN. Saya akan menjelaskan penjadwalan tentang round robin. Round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dan dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor melayani sejenak setiap proses tergantung besarnya kuantum waktu. Secara berturut-turut, proses yang dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali ke akhir antrian yang ada. Kuantum waktu atau Q adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Perubahan kuantum waktu membedakan hasil layanan terhadap antrian yang sama. Untuk langkah pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mengetahui panjang keseluruhan proses. Seperti yang terlihat pada PowerPoint di samping saya, di dalam tabel burst time yaitu ada angka 5, 3, 6, 6, 1, 4, dan 2. Dijumlahkan keseluruhannya yaitu 27. Kuantum dari soal ini adalah 2. Jadi sesuai dengan definisi penjadwalan round robin, setiap proses akan berjalan sebanyak jumlah kuantum dan sisanya akan mengantri setelah proses terakhir. P1 memiliki lama proses 5 ms, tapi kali ini hanya akan berjalan sesuai kuantum yaitu 2 ms, sehingga lama proses P1 akan dikurangi dengan kuantum dan sisanya mengantri hingga semua proses dieksekusi. Lanjut, proses ke P2. Perjalanan 2 ms, yang mana burst time-nya 3 akan dikurangi kuantum menjadi 1. Sama halnya pada proses sebelumnya, pada P6, berjalan sebanyak 2 ms dan burst time-nya tersisa 4 karena dikurangi dengan jumlah kuantum. Lanjut ke proses P5, berjalan selama 2 ms dan memiliki sisa burst time sebanyak 4. Pada proses P4, kita mendapatkan suatu kondisi di mana burst time P4 hanya 1, jadi hanya akan berjalan selama 1 ms, dan pada proses ini telah selesai karena sisa burst time-nya 0, sehingga kita dapat menentukan start time, finish time, dan response time-nya. Untuk start time dan finish time-nya dapat dilihat dari tabel prosesnya yang mana start time-nya 8 dan finish time-nya 9. Untuk menentukan response time-nya, menggunakan rumus finish time dikurang arrival time, yakni 9 dikurang 3 sama dengan 6 ms. Lanjut ke proses P3, berjalan selama 2 ms dan burst time-nya tersisa 2 ms, karena 4 dikurang 2 sama dengan 2 ms. Pada proses P7,
7 berjalan 2 ms dan selesai pada tahap ini, karena burst time-nya kebetulan sama besar dengan kuantum, jadi sisanya 0, sehingga dapat ditentukan start time, finish time, dan response time sebagai berikut. Start time 11 dan finish time-nya 13. Untuk menentukan response time-nya menggunakan rumus finish time dikurang arrival time, yakni 13 dikurang 5 sama dengan 8 ms. Setelah di akhir proses, kita kembali lagi ke proses awal dan melanjutkan sisa burst time yang masih ada. Di proses P1, sisa burst time adalah 3, akan berjalan selama 2 ms dan sisanya sekarang menjadi 1 ms. Lanjut ke P2, yang mana burst time-nya tersisa 1, jadi hanya berjalan sebanyak 1 ms dan prosesnya telah selesai. Jadi dapat menentukan start time, finish time, dan response time-nya. Dapat dilihat P2 mulainya pada kolom kedua dan berakhir di 16. Jadi start time-nya 2 dan finish time 16. Response time 16 dikurang 1 sama dengan 15 ms. Lanjut ke proses P6. Berjalan selama 2 ms dan sisa burst time-nya sekarang adalah 2. Pada proses P5, sama seperti sebelumnya yaitu berjalan selama 2 ms dan memiliki sisa burst time sebanyak 2 ms. Langsung ke proses P3 karena P4 sudah tidak memiliki sisa burst time, P3 berjalan 2 ms dan sudah tidak memiliki sisa. Jadi langsung bisa ditentukan start time, finish time, dan response time-nya. Start-nya dimulai di 9 dan finish-nya berada di 22. Response time-nya 22 dikurang 4 sama dengan 18 ms. Karena semua proses selesai, sekarang kembali lagi ke proses awal, karena masih ada beberapa proses yang memiliki sisa burst time untuk dieksekusi. Pada proses P1, burst time yang dimiliki adalah 1. Jadi P1 berjalan selama 1 ms dan tersisa 0. Jadi proses telah selesai dan dapat ditentukan start time, finish time, dan response time-nya. Start time-nya dimulai pada 0 dan finish-nya pada 23. Untuk response time tetap sama menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 23 dikurang 0 sama dengan 23 ms. Pada proses P6 berjalan 2 ms dan sisanya habis dikurangi kuantum. Proses selesai dan dapat ditentukan start time, finish time. Start time-nya adalah 4 dan finish-nya 25. Response time 25 dikurang 1 sama dengan 24 ms. Pada proses terakhir, P5 jalan sebanyak 2 ms dan burst time-nya tersisa 0. Proses terselesaikan jadi menentukan start time, finish time, dan response time. Start time-nya di 6 dan finish-nya 27. Response time 27 dikurang 2 sama dengan 25 ms. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR serta turnaround time atau TI dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TI, jumlah semua lama response time atau RT, TR sama dengan TI per N proses. Rumusnya yaitu TI sama dengan 23 tambah 15 tambah 24 tambah 25 tambah 6 tambah 8 tambah 18 tambah 8 sama dengan 119. TR-nya sama dengan 119 dibagi 7 sama dengan 17.